Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana shahran siyam lil mu'minin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Jemaah yang Ramadan, alhamdulillah kembali kita menyelesaikan qiyam Ramadan. Maka pada kesempatan ini kita akan kembali membahas tentang amaliyah atau keutamaan amaliyah di bulan Ramadan. Pada malam hari ini kebetulan malam hari ini adalah malam Jumat, dan kebiasaan kita sudah mengerjakan 2 Jumat. Di subuh Jumat kita mengerjakan sujud sajadah. Maka ada baiknya kita akan bahas tentang keutamaan daripada sujud sajadah. Sujud sajadah ini dikerjakan tiap subuh Jumat atau sembahyang subuh. Maka ada beberapa keutamaan orang-orang yang mengerjakan sujud sajadah. Mari kita menelaah sedikit tentang perjalanan awal-awal terjadinya sujud sajadah. Maka sujud sajadah ini ketika dilaksanakannya disebutkan bahwasanya setan lari. Berdasarkan dari hadis dari Abu Hurairah, jika anak Adam membaca ayat sajadah lalu dia sujud, maka setan akan menjauhinya sambil menangis. Setan pun akan berkata-kata celaka. Anak Adam disuruh sujud, dia pun bersujud, maka baginya surga. Nah, jadi orang-orang yang sujud sajadah ini di sini disebutkan baginya surga. Sedangkan aku sendiri diperintahkan untuk sujud, namun aku tidak, sehingga aku pantas mendapatkan neraka. Bahasa sujud di sini yang kita pahami adalah membungkukkan badan hingga 7 anggota menyentuh tempat sujud. Itu yang disebut dengan sujud. Sekarang kita ulang bahwa kita ketahui penciptaan Adam itu terjadi pada hari Jumat ba'da asar, dan selesai penciptaan itu hingga malam, jadi malam Sabtu untuk diciptakan. Maka subuh, fajar, Sabtunya itu dinyatakan Adam atau jadilah Adam. Nah, perintah sujud dikatakan sini jika anak Adam, berarti keturunan. Perintah sujud adalah perintah ketakwaan. Maka orang-orang yang bersujud ketika ia membaca ayat sajadah, di antaranya adalah karena terjadinya penciptaan batang tubuh hingga hembusan nafas atau roh. Makanya orang yang sujud sajadah ini semisal para almarhum kuitan kita, kai atau nenek kita, semasa hidupnya beliau ada pernah sujud sajadah, maka terputus. Apa yang terputus? Hubungan dengan kita. Hubungan apa? Artinya ada kontak lagi, di mana nih terhijab. Tapi ketika kita mengerjakan sujud sajadah, maka kita yang bisa menghubunginya. Ibaratnya begini, analoginya. Orang yang tidak pernah mengerjakan sujud sajadah itu ibarat mencari alamat itu berapa? Alamat jelasnya yang mana? Maka bagi orang yang melaksanakan sujud sajadah, alamatnya dapat alamat apa maksudnya? Nah, jadi karena di dalam sujud sajadah itu diberitakan
la yastakbirun adalah mengakui kebesaran Allah, mengakui kebesaran bahwasanya penciptaan alam semesta beserta isinya inilah yang disebut dengan alif lam lam ha. Kita akui kebesarannya, itulah alamat kita. Makanya disebut dengan sajadah ada huruf jim. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasyama wajhullah. Jadi penekanannya pada huruf jim ini adalah bahwa keakuan akan diri itu lenyap pada kalimat ha, itu hayatnya. Maka semua yang tampak adalah tanda-tanda daripada adanya Allah. Maka di sini ketika orang yang melakukan sujud sajadah dia mendapatkan alamat. Alamat apa? Alamat siapa sesungguhnya dirinya dan bagaimana dirinya ada dan bagaimana dirinya berproses, sehingga dia dapat mengenali siapa sesungguhnya batang tubuhnya, antara kulit, daging, tulang dan sebagainya. Kemudian ia dapat mengetahui siapa sesungguhnya nafasnya, hingga kembali kepada roh. Inilah manfaat orang-orang yang sujud sajadah. Makanya dikatakan di sini baginya surga. Orang yang mengenal akan diri batinnya, orang yang mengenal akan diri zahirnya, otomatis surga sudah. Kenapa? Begitu ia mengenali diri zahirnya, kembali kepada roh, nur. Begitu ia mengenali akan nafasnya, kembalilah kepada roh. Mana lagi? Sehingga inilah surga lah ketika orang yang mengenal diri. Tentunya inilah yang disebut dengan terhindar daripada perbuatan keji dan munkar. Makanya tidak tanggung-tanggung balasannya orang yang ketika dibacakan ayat sajadah kemudian dia sujud, setan aja lari sambil menangis berjauh dari bapak. Jadi kadang-kadang amun hendak dijauhi oleh setan, lakukanlah sujud sajadah. Dan insya Allah pada subuh ini pun kita akan melakukan sujud sajadah. Kemudian keutamaan di bulan Ramadan ini yang sering kita lalaikan, yaitu ketika berbuka. Ketika berbuka, karena puasa ini ada yang disebut dengan sahur, ada yang disebut dengan iftar, ada dua. Kegagalan di dua waktu ini, yang pertama di waktu sahur atau di waktu sahur, banyak yang gagal juga karena hendak puas guling makan kedahulu, lalu ini kada bersahur, ada makan sahur, artinya kada bersahur. Kemudian ketika iftar, ketika ia berbuka, diperintahkan oleh Nabi, maka mulailah berbuka dengan kurma. Jadi apabila salah seorang di antara kamu ingin berbuka puasa, maka hendaklah ia memulainya dengan kurma. Karena ia memiliki keberkahan. Jika tidak ada kurma, maka mulailah dengan air putih, karena ia mensucikan. Nah, ini kegagalan kita banyak lalai. Jadi kegagalan di waktu sahur dan kegagalan di waktu iftar atau waktu berbuka. Puasa ini mengendalikan hawa nafsu, tapi ketika iftar datang atau waktu berbuka datang, ini banyak lalai. Ada senior, bisa terus teh panas, nih kelalaian ini. Nanti kita akan lebih lengkap membahasnya pada kajian malam 21. Seandainya kita semua memahami makna daripada sahar dan makna daripada iftar, tentunya kita tidak akan lalai ketika kita berbuka dan bersahur.
Nanti kita akan lebih lengkap kalau di kutub atau di majelis kita ini tidak mungkin kita bahas secara lengkap. Tapi kita berikan kisi-kisinya bahwasanya kegagalan atau kelalaian orang yang berbuka puasa itu ketika ia diperintahkan mengendalikan diri, gagal pada waktu berbuka dan bersahur. Maka mulai dahulu begitu waktu masuk berbuka boleh makan kurma langsung atau minum air putih 2. Karena disebutkan di dalam Al-Quran itu lebih daripada 20 kali, bahkan ada yang menyebutkan kata-kata kurma itu disebut di dalam Al-Quran itu 22 kali dari beberapa surah yang berbeda dengan nama yang berbeda. Di Al-Quran itu sering disebut kata-kata kurma itu dengan 3 huruf, huruf nun, huruf kha, dan huruf lam. Nakhal. Jadi Al-Quran menyebut kurma di dalam Al-Quran itu dengan beberapa nama sebutan. Misalnya Quran surah Al-Mu'minun ayat 19-20 itu disebutkan fa'alsana lakum bihi jannatin min nakhilin. Itu ada disebut dengan nakhal. Jadi baris baik atas maupun bawah tidak membedakan. Jadi kita ambil makna hurufnya. Bihi jannatin min nakhilin. Jadi huruf nun, kha dan lam. Kemudian wa anab lakum fiha fawakihu qasiratan wa minha ta'kulun. Lalu dengan air itu kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma. Jadi Al-Quran ini menyebutkan ada 22 Allah menyebut. Jadi setiap huruf, setiap kata, setiap kalimat yang disebutkan di dalam Al-Quran itu semuanya ada kemujizatan. Artinya ada rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya. Semisal lagi Al-Masih Al-Mu'minun ayat 20 wa sajaratan takhruju min tuhuri sa'ina akan butuh biduhni wasibhil lil akili. Disebutkan dan kami tumbuhkan pohon tin, yaitu yang tumbuh dari gunung Sinai yang menghasilkan minyak. Jadi di sini dari Al-Quran sudah menyebut dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan. Maka ada beberapa rahasia kurma. Jadi khasiat kurma itu banyak disebutkan, banyak khasiatnya. Makanya Nabi memerintahkan berbuka memulai dengan kurma. Karena banyak rahasia yang terkandung. Lalu berapa biji? Mulailah dengan yang ganjil. Boleh 1, boleh 3, boleh 5. Tapi kebanyakan disebutkan di sini sampai 3. Bahkan di surah Maryam ayat 25, 26, 23 pun disebutkan tentang cerita kurma. Maka dari beberapa surah ini betapa pentingnya, betapa luar biasanya rahasia kurma. Maka jangan lalai kita. Artinya jangan sampai hawa nafsu kita ini menutupi. Kalau Al-Quran memberitakan betapa dahsyatnya kurma, maka hindarilah sesuatu ketika kita iftar atau ketika kita berbuka. Hindarilah dengan sesuatu yang tidak dianjurkan oleh Nabi kita. Bukan kada boleh minum teh, boleh hanya cuma lepas daripada apa yang diberikan keberkahannya. Artinya tidak mendapatkan keberkahannya. Inilah kegagalan orang ketika ia iftar atau berbuka.
Kemudian sejarah penciptaan atau adanya kurma ini di dalam Al-Quran itu seperti di dalam Al-An'am ayat 141, Allah menceritakan tentang penciptaan pohon kurma. Nah, kalau kita bicara tentang Al-An'am ayat 141 ini akan panjang, coba ini kisi-kisi dahulu. Betapa pentingnya kabarnya ini, betapa pentingnya kita berbuka dengan dimulai memakan kurma. Kita kebanyakannya kita dahulu, makan dahulu. Jadi kalau sudah berbuka dengan air putih, kemudian kurma atau kurma berdahulu, kemudian air putih, maka posoli diperintahkan sholat, yaitu sholat maghrib. Kemudian selesai sholat maghrib, barulah diperintahkan makan bersama. Kebanyakan orang sudah tarawih ya makan. Ternyata makan bersama itu diperintahkan yang lebih baik itu setelah selesai sholat maghrib. Maka jangan sudah maghrib maka tarawih mengantuk. Padahal diperintahkan makan besar itu adalah pada sholat maghrib, diperintahkan di sana. Kemudian orang-orang yang senantiasa berbuka dengan kurma, salah satunya penyakit apapun. Kemudian untuk otak, yaitu tentang akal dan pikir. Kemudian tentang sihir. Maka rahasia-rahasia kurma tidak bisa kita pungkiri. Kalau sudah Al-Quran yang menyebutnya kalimatnya lebih daripada 22, ini akan lebih banyak pada pembahasan di angka 22. Ini sangat luar biasa. Insya Allah nanti pada kajian 10 malam terakhir ini akan kita buka tuntas dengan ilmu huruf tentang sahur dan iftar, yang atau tentang makan sahur dan berbuka puasa, insyaallah pada kajian di malam terakhir. Dan yang untuk berikutnya mengingatkan insyaallah di 10 malam terakhir, ingat bahwa doa setelah sholat tarawih, Allahumma atikni minan nari wa adkhilni jannata birahmatika ya arhamar rahimin. Insyaallah dimulai malam minggu itu sudah memakai doa ini. Jadi kenapa Ramadan ini ada 3 tahapan doa? Bujur aja ada yang berpendapat doa apa aja boleh, ya boleh doa apa aja. Ramadan Ramadan ini adalah bulan rahmat, ya bulan ampunan, semuanya ke 30 malam bulan ampunan. Cuma yang pertama limbah datang masuk ke rumah orang, apakah langsung minta ampun? Apakah langsung mendapat pengampunan? Tidak. Ketika kita memasuki ruangan, kita berkisah dahulu, dimintai persaksian dahulu. Makanya Allahumma firli yunubi ya Rabbal alamin. Ampuni dahulu. Kita memohon ampun dahulu, tidak langsung serta merta begitu malam Ramadan langsung mendapatkan pengampunan, tidak. Kemudian proses yang kedua terjadi lagi, Allah mempertimbangkan lagi. Allah pertimbangkan yang disebut dengan malam maghfirah. Barulah terakhir disebut dengan ikut minanar, malam pembebasan. Ketika roh 3 kali 1000 tahun ditanya, dipanggil, diajak, dibakar, 3 kali pertanyaan roh, sampai ini kita terjadi. Jadi permohonan roh, tidak akan ada rahmat Allah, tidak akan ada ampunan Allah yang kita dapatkan tanpa adanya permintaan atau penyerahan atau pengakuan yang disebut dengan huruf tak taubat. Maka untuk itu perhatikan doa-doanya. Karena ada yang berpendapat Ramadan itu kan sebulan itu bulan ampunan. Siapa yang berani menetapkan doa 10 malam begini, 10 malam kedua begini, 10 malam ketiga, tidak ditetapkan, tapi sejarah yang menetapkan. Bukan kita yang menetapkan, kita tahu diri dengan Tuhan. Sejarah roh kita yang awal bagaimana? Tidak langsung mendapatkan ampunan. 3000 tahun roh baru dinyatakan nur, barulah memanjang. Inilah peristiwa pembakaran yang disebut dengan peristiwa Ramadan. Konotasinya
Bulan kita disebut dengan bulan Ramadan. Insya Allah kajian tuntasnya nanti akan kita bahas. Tentunya di 10 terakhir kita buka kajiannya. Jadi kita buka majelis orang-orang yang hadir di majelis ilmu di bulan Ramadan. Setiap detik, setiap menit, setiap langkah kakinya, artinya nilainya lebih daripada 10 atau 1000 jam rahmat. Yang atau artinya 10 rahmat, 10 ampunan langsung. Di bulan Ramadan bakal kalinya majelis ilmu di luar bulan Ramadan tergolong sahih, tapi kalau di bulan Ramadan ini sangat luar biasa. Makanya alhamdulillah kita setiap tahun membuka majelis ilmu yaitu ba'da tarawih, kita buka sampai di jam 12, barulah kita melaksanakan sholat sunat malam Lailatul Qadar jika kita tutup dengan witir. Dan insyaallah beberapa malam ke depan kita akan bahas keutamaan amalia apa saja yang penting kita amalkan di bulan Ramadan. Demikian kita tutup. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.